Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sosok emas raksasa mendengus dengan dingin, "Huff, kamu benar-benar berani bermimpi. Jika kamu berani mencoba ini di alam abadi sejati, kamu akan melakukan pelanggaran besar yang akan menyebabkan seluruh rasmu dimusnahkan oleh penegak abadi. Hehe, tapi ini bukan alam abadi sejati. Tidak peduli seberapa kuat penegak abadi, mereka tidak akan dapat mendeteksi apapun yang terjadi di alam bawah selama itu tidak memengaruhi alam abadi sejati. Setelah saya mengkonsumsi pil jiwa abadi yang disempurnakan dari jiwa Anda, saya akan dapat maju lebih jauh dalam basis kultivasi saya dan membawa ras roh kita ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi saya tidak punya pilihan lain," suara tua itu menjawab dengan tegas. Berbeda dengan marah setelah mendengar ini, sosok humanoid raksasa itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Tidak kusangka aku akan direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan hanya dengan hamba roh. Di puncak kekuatanku, aku akan menghapus tahap Grand Ascension menjadi sepertimu dalam sekejap mata. Biarkan aku melihat bagaimana kamu akan menyegel jiwaku." Setelah itu, dia mengayunkan tangannya dengan keras ke atas dan melemparkan sekitar selusin segel mantra secara berurutan, yang semuanya menghilang ke jaring penangkap roh di atas. Aura jaring itu segera diperkuat lebih dari 2 kali lipat, dan itu menyapu ke atas dengan kekuatan yang luar biasa, menyebabkan manik perak raksasa itu naik lebih dari 100 kaki. Kedelapan Roh Kudus yang mempertahankan formasi sangat terkejut melihat ini, dan segera menyuntikkan lebih banyak kekuatan sihir ke dalam pelat formasi yang dipegang. Cahaya yang menusuk keluar dari pelat formasi, diikuti dengan suara mendengung yang terdengar dari dalam formasi. Rune di sekitarnya melonjak sebelum membentuk beberapa rantai rune tebal yang menyapu sosok humanoid besar, tapi sudah terlambat. Setelah memaksa manik perak raksasa ke atas, kekuatan sihir stagnan sosok humanoid besar itu tiba-tiba pulih untuk sepersekian detik, dan itu cukup baginya untuk melepaskan kemampuan menyelamatkan nyawa. Dia melepaskan raungan rendah, dan selusin proyeksi jahat di belakangnya meledak sebelum menghilang ke dalam tubuhnya sebagai semburan kabut merah. Tubuhnya sedikit buram itu langsung menjadi jauh lebih jelas, dan baju zirah emasnya hancur untuk memperlihatkan kulit bagian atas tubuhnya yang berwarna perunggu. Di dadanya ada gambar bunga emas yang sangat hidup, dan segera setelah gambar itu muncul, sosok humanoid itu mulai dengan cepat melantunkan mantra kuno yang belum pernah diucapkan di alam roh. Gambar bunga emas itu bergetar sedikit sebelum berubah menjadi semerah darah, dan aroma darah keluar, diikuti bunga itu muncul perlahan dari dadanya. "Itu bunga poria tetesan darah. Kamu tidak lagi memiliki tubuh fisik, kamu memiliki tubuh iblis bunga," seru suara tua dari dalam istana emas. Sosok humanoid raksasa itu tidak mempedulikan hal ini dan menundukkan kepalanya sebelum menghembuskan napas ke arah bunga merah besar itu. Ki asal dunia terdekat langsung menyapu ke arah bunga merah dalam hiruk-pikuk, dan seluruh langit meredup saat awan 5 warna raksasa muncul di atas kepala. Setelah menyerap begitu banyak ki asal dunia, bunga merah itu membengkak lebih dari 10 kali ukuran aslinya. "Apakah kamu sudah gila? Kamu berencana untuk meledakkan bunga ini? Apakah kamu tidak tahu bahwa tubuh fisikmu juga akan dihancurkan oleh ledakan itu?" Sedikit keheranan dari suara tua itu. Pada saat yang sama, fluktuasi spasial meletus di udara di atas istana emas, diikuti oleh sosok humanoid yang muncul. Ini adalah pria tua berjubah putih dengan serangkaian fitur wajah yang sangat awet muda, dan dia menatap bunga merah besar dengan ekspresi gugup. "Hehe, meledakkan tubuh fisikku jauh lebih baik daripada dimurnikan menjadi pil. Dengan kekuatan jiwaku, aku akan segera dapat mewujudkan tubuh baru. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, maka kamu akan menonaktifkannya." Formasi ini dan tarik manik penyegel abadi segera,
dan saya juga akan membiarkan yang lalu berlalu. Anda mengenali bunga iblis ini, jadi saya yakin Anda menyadari betapa kuatnya ledakannya. Setidaknya, itu akan cukup untuk membuat kalian semua menjadi debu, sosok humanoid raksasa itu mengancam. Ekspresi pria berjubah putih menjadi gelap secara signifikan setelah mendengar ini, tetapi dia tidak memberikan tanggapan. Ekspresi wajah 8 Roh Kudus juga menjadi sangat tegang setelah merasakan kekuatan menakutkan yang terpancar dari bunga merah raksasa. Namun, tanpa ada instruksi dari pria tua berjubah putih itu, mereka tidak berani melakukan apapun dan hanya bisa terus mempertahankan formasi dengan sekuat tenaga. Ekspresi pria tua berjubah putih itu berubah beberapa kali sebelum tatapan kejam muncul di matanya. Aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi setelah aku menyegelmu. Setelah itu, dia menghilang. Jadi kamu benar-benar ingin mati. Baik, kalau begitu aku akan mengirim kalian semua. Sosok humanoid raksasa itu meraung, tetapi sedikit keraguan muncul di matanya saat dia mengalihkan pandangannya ke arah bunga merah besar itu. Dia membuatnya terdengar seperti memanifestasikan tubuh fisik baru akan menjadi hal yang sangat sederhana baginya, tapi itu sebenarnya jauh dari kebenaran. Bahkan jika dia memiliki keberuntungan yang luar biasa, masih butuh puluhan ribu tahun sebelum dia bisa mendapatkan tubuh baru. Di atas semua itu, proses yang dilaluinya untuk mewujudkan tubuh fisik ini menggunakan bunga tetesan darah Poria telah menjadi proses yang sangat sulit, dan itu membutuhkan waktu lebih dari 100.000 tahun dan usaha keras yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapainya. Dengan tubuh fisik ini, tidak mungkin baginya untuk akhirnya kembali ke puncak kekuatannya melalui kultivasi yang rajin. Jika dia kehilangan tubuh ini, dia tidak yakin bahwa dia akan dapat menemukan tubuh lain yang cocok seperti ini, dan dia tidak tahu apakah dia akan dapat kembali ke puncaknya. Namun, keraguan ini hanya melintas di benaknya sesaat sebelum dia mengertakkan gigi dan membuat keputusan. Dia melanjutkan pelafalannya dan mengarahkan jarinya ke bunga merah raksasa itu, dan bunga itu membengkak secara drastis sekali lagi. Retakan putih tiba-tiba mulai muncul di semua kelopaknya, dan aura menakutkan yang beberapa kali lebih kuat sebelum meletus keluar darinya. Pada saat yang sama, awan 5 warna raksasa di atas telah bergabung menjadi satu untuk menutupi seluruh langit, dan turun dengan sangat cepat. Saat turun, 8 Roh Kudus merasakan tubuh mereka menjadi sangat berat dan lamban. Mereka secara alami sangat terkejut dengan ini, dan harta pelindung terbang keluar dari tubuh sebagai bola cahaya spiritual sebelum membentuk lapisan penghalang cahaya di sekitarnya. Ini memungkinkan untuk mendapatkan kembali mobilitasnya, dan segera terbang mundur dengan panik. Mereka tampaknya terbang sangat cepat, tapi masih beberapa kali lebih lambat dari biasanya, dan tidak mungkin bisa kabur dari jangkauan ledakan bunga merah. Kedelapan Roh Kudus jelas menyadari hal ini sendiri, dan dengan panik melepaskan semua jenis harta untuk membantu mereka menahan ledakan yang akan segera terjadi. Cahaya dingin melintas di mata sosok humanoid raksasa itu, dan beralih ke segel tangan yang berbeda saat dia mengucapkan kata, meledak. Bunga merah besar itu bergetar, dan retakan di semua kelopaknya melebar secara signifikan. Pada saat yang sama, cairan merah tua yang menyerupai lava cair keluar dari retakan dalam hiruk-pikuk. Setelah cairan ini bersentuhan dengan udara, itu berubah menjadi bola api merah yang menodai seluruh ruang di sekitarnya dengan warna merah terang, dan berkedip tidak menentu sebagai persiapan untuk meledakkan diri. Sementara itu, sosok humanoid raksasa telah menyusut menjadi seukuran manusia biasa, dan penghalang cahaya perak yang menusuk muncul di sekujur tubuhnya. Dia mengorbankan tubuh fisiknya selama ledakan ini, tetapi dia masih harus melindungi dirinya dari ledakan untuk meminimalkan kerusakan yang dideritanya. Tepat pada saat ini, suara dingin pria tua berjubah putih terdengar di udara di atas bunga merah besar. Kamu harus melewatiku jika kamu ingin meledakkan diri.
Aku akan menyegelmu sepenuhnya, bahkan jika itu berarti aku harus menderita luka parah dalam prosesnya. Begitu suara itu menghilang, sebuah pagoda besar setinggi lebih dari 1000 kaki muncul dari udara tipis di tengah kilatan cahaya putih. Pagoda itu seluruhnya berkilauan dan tembus cahaya dengan rune transparan yang tak terhitung jumlahnya tertulis di seluruh permukaannya, membuatnya tampak seperti diukir dari es glasial. Yang lebih penting lagi adalah manik biru seukuran kepala yang tertanam di ujung menara, itu tampak mulus, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa ada formasi rune transparan yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda yang diukir di permukaannya. Semua formasi rune pada manik itu saling berhubungan dengan cara yang sangat mendalam. Pagoda ini adalah tubuh sebenarnya dari pria tua berjubah putih, dan setelah muncul, ia mulai mengeluarkan semburan ki glasial putih yang menyapu bola api yang menghanguskan dan bunga merah raksasa di bawah. Di dalam cahaya glasial putih, semuanya langsung terhenti seolah-olah waktu telah dihentikan secara paksa di area itu. Pada saat yang sama, pagoda mulai turun di tengah gemuruh yang menggelegar. Wajah sosok humanoid raksasa itu segera memucat secara signifikan saat melihat pagoda, dan dia meraung dengan suara ngeri, "Kamu adalah pelayan roh yang dibentuk oleh pagoda kristal surgawi." Itu tidak mungkin. Semua replika harta karun ini dihancurkan di kerusuhan besar Istana Abadi Neraka Utara beberapa juta tahun yang lalu. Sebagai makhluk abadi sejati, sosok humanoid raksasa itu secara alami menyadari betapa kuatnya pagoda kristal surgawi ini. Dalam situasi yang mengerikan ini, dia segera menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan beberapa suap esensi darah. Setelah esensi darah ini muncul, itu berubah menjadi semburan api merah yang menghanguskan, ketika kemudian mengambil bentuk beberapa ular sanca merah menyala, yang masing-masing panjangnya lebih dari 100 kaki, dan semua menerkam dengan ganas ke arah pagoda secara serempak. Keabadian sejati tahu bahwa jika dia bisa menggunakan ular piton yang berapi-api ini untuk menahan pagoda untuk sementara waktu, bunga poria tetesan darah akan dapat pulih dari keadaan beku dan melepaskan kekuatan penuhnya. Begitu bunga itu meledak, bahkan pagoda kristal surgawi tidak akan mampu menahan ledakan itu. Namun, tindakannya sudah diprediksi sebelumnya oleh pria tua berjubah putih itu. Tawa dingin terdengar dari dalam pagoda, diikuti oleh manik biru yang tertanam di ujungnya tiba-tiba berputar dengan sendirinya, lalu melepaskan beberapa garis cahaya biru yang berada di sekitar setebal ibu jari manusia. Garis-garis cahaya ini menghantam ular sanca yang menyala seperti kilat, dan ular sanca itu langsung berubah menjadi kepulan asap. Ekspresi keabadian sejati berubah drastis setelah melihat ini, dan dia segera mencoba mengeluarkan kemampuan lain, tapi sudah terlambat. Pagoda tembus pandang besar benar-benar turun di tengah bentangan cahaya glasial yang luas, menghancurkan keabadian sejati dan bunga merah raksasa di bawahnya. Setelah itu, rune emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam hiruk-pikuk dari semua tingkat pagoda. Pada saat yang sama, bagian atas tubuh lelaki tua berjubah putih itu muncul dari atas pagoda, dan dia segera berteriak, "Tunggu apa lagi? Gunakan formasi perangkap iblis untuk membantuku menyegelnya." Kata-kata ini secara alami diarahkan ke 8 Roh Kudus, yang masih terpaku di tempat. 8 Roh Kudus secara alami sangat gembira melihat bahwa ledakan bunga merah raksasa telah dibatasi oleh pagoda glasial, dan mereka segera terbang kembali ke tempat semula setelah mendengar instruksi pria tua berjubah putih itu. Dengan demikian, 8 Roh Kudus berkumpul di sekitar formasi lagi sebelum mengangkat piring formasi di tangannya. Serangkaian rune segera keluar dari formasi, memperkuat rantai rune yang mulai tampak agak lemah. Sehubungan dengan rune yang membanjiri pagoda glasial, jaring besar dibentuk untuk mencakup semua yang ada di bawah. Pada saat yang sama, pagoda itu sendiri mulai meluas secara drastis di tengah suara dengung yang keras.
Lapisan es gletser bening kemudian mulai terbentuk dengan cepat di atas permukaan pagoda, dan formasi di bawah juga berdengung keras, seolah beresonansi dengan pagoda glasial. Dalam rentang waktu hanya beberapa tarikan napas, pagoda telah berubah menjadi puncak glasial besar yang tingginya puluhan ribu kaki, dan telah menyegel seluruh formasi dan rantai rune dalam es. Adapun abadi sejati dan bunga merah besar, mereka secara alami disegel di pusat formasi. Kedelapan Roh Kudus sangat gembira melihat ini, dan mereka menghela nafas lega. Namun, ekspresi pria tua berjubah putih itu tidak mereda sedikit pun saat dia menginstruksikan dengan suara tegas, "Dengar, aku mungkin telah menggunakan tubuh asliku untuk menyegelnya. Tetapi bunga poria tetesan darah adalah bunga yang sangat terkenal, bahkan di alam abadi sejati, kemungkinan besar akan memakan waktu lebih dari 10.000 tahun sebelum kekuatan bunga benar-benar memudar. Sebelum itu, jangan gerakkan puncak glasial ini 1 inci pun. Sebagai tindakan pencegahan keamanan, tetapkan beberapa formasi pembatasan di dekatnya segera untuk menerapkan segel lain ke tubuh saya, serta formasi perangkap iblis. Setelah saya benar-benar membatalkan kekuatan bunga poria tetesan darah ini, saya akan memindahkan puncak glasial ini ke tempat di mana api neraka bumi dapat ditemukan, dan memurnikan jiwa ini menjadi pil. Selama ini, aku tidak boleh diganggu, jadi semua urusan ras kita akan diputuskan oleh panel tetua. Pastikan kita selamat dari kesengsaraan yang jahat ini. Jika ras kita dapat bertahan dari cobaan ini, maka kebangkitan kita akan segera terjadi." 8 Roh Kudus segera berlutut. "Ya, Raja Roh." Mereka kemudian menyimpan pelat formasi di tangannya, dan terbang untuk memberi tahu ras roh lainnya tentang perintah pria tua berjubah putih itu. Jadi, dalam sekejap mata, pria tua berjubah putih itu adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh area. Tiba-tiba, suara marah sang abadi sejati terdengar dari bawah puncak glasial. "Kamu benar-benar berpikir pagoda kristal surgawi yang cacat ini dapat menjebakku? Biarkan aku melihat bagaimana kamu akan menyegelku setelah aku menghabiskan semua glasial ki di pagoda ini." Seperti yang diharapkan dari keabadian sejati, kamu berhasil mengidentifikasi kekurangan di tubuhku segera. Meski begitu, apakah kamu masih berpikir bahwa kamu adalah keabadian sejati yang maha kuasa? Kamu delusi jika kamu pikir kamu bisa menghabiskan glasial ki dalam tubuh saya dengan kekuatan Anda saat ini. Karena itu, Anda masih dapat berbicara adalah bukti kekuatan jiwa Anda. Sayangnya bagi Anda tidak akan dapat mempertahankan perasaan Anda lebih lama lagi, pria tua berjubah putih itu mendengus dengan dingin. "Apa maksudmu dengan itu? Tidak ada apapun di alam bawah ini yang dapat menyegel perasaanku." Keabadian sejati jelas tidak yakin. "Memang tidak ada yang saya ketahui di alam bawah ini yang dapat sepenuhnya menutup perasaan Anda, tetapi bagaimana jika saya tidak menggunakan sesuatu dari alam ini?" Pria tua berjubah putih itu terkekeh dingin sebelum membuat gerakan meraih, dan jimat yang mengeluarkan gumpalan cahaya glasial muncul di tangannya. Jimat itu tembus cahaya, tampak seolah-olah dibuat dari es glasial, tetapi ada rune emas yang tertulis di seluruh permukaannya. Jika Hanli hadir, dia akan segera dapat mengidentifikasi rune ini sebagai teks segel emas. "Sayang sekali aku harus menggunakan jimat ini di sini, aku akan memiliki 1 kartu truf lebih sedikit di masa depan." Pria tua berjubah putih itu menilai jimat itu dengan ekspresi sedih, tetapi pada akhirnya menggertakkan giginya dan menjentikkan pergelangan tangannya. Jimat itu segera meledak menjadi bola cahaya keemasan yang melesat ke puncak glasial di bawah, menghilang ke dalamnya dalam sekejap. Setelah itu, lelaki tua berjubah putih membuat segel tangan dan mulai melantunkan sesuatu dengan hikmat. Bola gemerlap cahaya keemasan yang menyerupai sinar matahari langsung muncul di puncak glasial, lalu berputar di tempat sebelum berubah menjadi rune besar yang berukuran sekitar 1 akre.
Rune itu berkilauan dengan cahaya keemasan, dan turun tanpa suara seperti bintang jatuh. Apa yang kamu lakukan? Tunggu, ini jimat dari alam abadi sejati. Seru yang abadi sejati saat dia merasakan apa yang terjadi di dalam puncak glasial. Namun, sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, rune emas raksasa itu jatuh ke dalam formasi di bawah. Ledakan yang menggema terdengar, dan suara abadi yang sebenarnya tiba-tiba terputus. Pria tua berjubah putih itu sama sekali tidak terkejut dengan hal ini, dan dia mulai melantunkan mantra dengan cepat. Detik berikutnya, seluruh puncak glasial bergetar, dan pola keemasan muncul, membentuk rune raksasa yang tercetak di salah satu permukaan halus puncak glasial. Petunjuk cahaya biru segera bercampur dalam cahaya putih yang memancar dari puncak glasial, dan ki glasial yang dilepaskan menjadi lebih padat secara signifikan. Baru pada saat itulah nyanyian pria tua berjubah putih itu berhenti, dan ekspresinya juga sedikit mereda. Jika seseorang dapat melihat melalui bagian bawah puncak glasial, akan menemukan seorang pemuda berjubah emas yang tidak sadarkan diri dengan rantai runet dan lapisan es tembus pandang di sekujur tubuhnya. Tercetak pada glabelanya adalah pola emas yang benar-benar identik dengan rune di permukaan puncak glasial, dan lelaki tua berjubah putih itu sangat gembira saat menemukan ini dengan indera spiritualnya, dan dia segera terjun ke puncak glasial, menghilang ke dalamnya. Tanpa sepengetahuannya, pada saat pemuda berjubah emas itu jatuh pingsan, seorang pendeta Tao dengan kulit gelap tiba-tiba membuka matanya di alam lain. Pendeta Tao duduk di bawah pohon besar, dan dia bergumam, "Apa yang terjadi? Mengapa lencana jiwa yang sebenarnya menunjukkan reaksi yang begitu kuat?" Pendeta Daois itu menyapu lengan bajunya ke udara saat dia berbicara, dan sebuah pagoda miniatur yang tingginya beberapa inci terbang keluar dari lengan bajunya di tengah kilatan lampu hijau, kemudian membengkak setinggi lebih dari 100 kaki. Pendeta Daois kemudian melangkah ke paviliun, dan di aula di tingkat pertama paviliun terdapat ratusan meja giok murni, yang masing-masing memiliki sekitar selusin lencana kayu kuning identik yang diletakkan di atasnya. Lencana itu memiliki pola perak di seluruh permukaannya, dan setelah mengalihkan pandangannya ke semua meja batu giok, sedikit kejutan muncul di mata pendeta Daois ketika dia tiba-tiba mengangkat tangan sebelum melambaikannya ke arah kuali besar berkarat di sudut, dari aula. Ada juga lencana kayu kuning di kuali, dan segera terbang keluar sebelum mendarat di genggaman pendeta Daois. Pendeta Tao itu menatap lencana kayu itu dengan sedikit keterkejutan di matanya sesaat sebelum ekspresinya menjadi sedikit gelap. Jadi jiwanya dalam bahaya. Kalau begitu, ini bukan sesuatu yang bisa aku abaikan, aku harus menemukannya. Sementara itu Han Li melayang tinggi di udara dengan 72 garis cahaya biru berkedip di sekelilingnya. Ini adalah pedang awan bambu, dan mereka merobek binatang iblis hitam pekat yang menerkam ke arahnya. Namun, sepertinya tidak ada habisnya binatang buas ini, yang semuanya memiliki punggung yang tertutup sisik dan satu tanduk di masing-masing kepala mereka. Garis-garis pedang biru Ki menyapu sebelum mekar menjadi bunga teratai biru, dan semua binatang iblis dalam gelombang langsung diiris menjadi dua. Pedang awan bambu terlalu kuat untuk ditentang oleh monster iblis tingkat rendah ini, dan bau darah yang menyengat telah memenuhi seluruh area sekitarnya. Namun, binatang buas ini tampaknya tidak memedulikan hidup mereka sendiri dan terus menerkam ke arah Han Li.